Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersemangat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Saat pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami ada pada saat ini, kami percaya ada maksud Tuhan yang baik atas setiap kami. Dan kami mau jalani hidup kami ini dengan penuh sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Tertulis demikian. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara dikasih Tuhan, belum lama ini ada berita mengenai banyaknya pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri setelah mereka lulus seleksi dan diterima. Alasannya adalah karena penempatan dan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka di awal. Tidaklah mengherankan bahwa umumnya setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji tinggi dan tempat yang sesuai dengan keinginan. Tapi coba kita bayangkan saudara, seandainya ada lowongan pekerjaan yang memberikan syarat-syarat bahwa calon pekerja harus siap menderita, siap disesah, siap didera, siap dilempari batu, siap dibenci orang, siap mengalami berbagai bahaya, siap mengalami ancaman kematian, siap menghadapi keadaan kekurangan, kelaparan dan kehausan, siap untuk bekerja berat dan berjerih payah, dan siap untuk tidak digaji. Dan bayangkan kalau ada yang mau melakukannya. Mungkin kita pikir orang itu adalah orang yang aneh, karena secara logika tidak akan ada yang mau melamar pekerjaan ini. Sebab tuntutannya saja sudah sangat luar biasa berat, dan ditambah lagi tidak ada gaji yang akan diterima. Namun pekerjaan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan para rasul lainnya. Mereka siap segala-galanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka mengorbankan hidup mereka. Dalam ayat-ayat ini, kita membaca betapa banyaknya resiko yang harus dialami oleh Rasul Paulus dalam mengerjakan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Ia tidak menolaknya, tapi melakukan itu semua dengan penuh sukacita, semangat dan kerelaan karena kasihnya kepada Tuhan. Rasul Paulus bisa saja berhenti, bisa saja dia pergi entah kemana untuk menghindari hal-hal yang berbahaya bagi dirinya. Tapi ia tidak melakukan hal itu. Ia tetap melayani Tuhan. Segala sesuatu kalau dilandaskan kasih kepada Tuhan akan terasa ringan dan bukan beban. Berbeda kalau tidak ada kasih kepada Tuhan. Hal-hal kecil sekalipun bisa menjadi beban yang begitu berat, dan persoalan sedikit akan membuat kita berbalik dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita hendaknya tidak gampang putus asa dan tidak mudah menyerah, tapi tetap kuat dan terus bertahan dalam setiap persoalan yang ada.
Jangan biarkan kesukaran membuat kita ingin mundur dari iman kepada Tuhan. Tapi mari jadilah kuat menghadapi semua keadaan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Siaplah selalu untuk memikul salib setiap hari. Sukacita dalam Tuhan itu melebihi semua kesulitan yang ada. Pergumulan kita dalam hidup ini, mari kita hadapi dengan hati yang bersyukur dan tetap percaya, serta tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan. Mari saudara, jangan menyerah, tapi tetap kuat dalam persoalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu menuntun dan memelihara kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar setiap kami, untuk kami tidak putus asa, tidak menyerah dalam berbagai persoalan, tapi selalu kuat dan bertahan dalam iman kepadamu Tuhan. Sekalipun ada berbagai pergumulan yang harus kami hadapi, kami mau tetap kuat di dalam Engkau ya Bapa. Kekuatan yang daripadamu yang memampukan kami, kuasa-Mu yang menolong kami untuk melewati semuanya. Ajar kami Tuhan untuk tidak menyerah dan tidak mundur ketika ada tantangan, ada situasi sulit di hadapan kami. Tapi kami tetap maju dalam iman, terus bersemangat dan setia mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Teruslah berbicara kepada setiap kami Roh Kudus, dan tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, dan berbagai masalah persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan dan kesembuhan bagi setiap kami. Setiap keperluan dan pergumulan kami bawa kepada Tuhan. Setiap permohonan doa, biarlah Tuhan yang tilik dengan kuasa dan kasih-Mu dan menyatakan jawaban bagi setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat dan sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.